Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, yang paling penting dalam kehidupan kita itu, kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Banyak orang hanya pinter ngomong, tapi nggak pinter menghidupin. Akan menjadi sia-sia dan percuma belaka. Banyak orang belajar firman untuk nyerang orang lain, untuk menghakimi orang lain. Kalau kita ini mau belajar firman, kita harus belajar menghidupinya. Banyak orang pinter khotbah, tidak pinter menghidupin apa yang dia khotbahin. Percuma saja. Orang kita belajar firman untuk merubah manusia yang di dalam kita ini, supaya semakin hari kita didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita belajar firman, mengerti firman, bukan untuk menyerang orang lain, bukan untuk merasa hebat, merasa pintar dari orang lain. Tapi kita belajar firman adalah merubah yang di dalam kita ini. Kita kenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama kita ini. Semakin hari semakin kita didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dari semua tindakan, ucapan, karakter, sikap dan perbuatan kita ini semakin hari semakin didapati mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jangan kita ini belajar firman hanya untuk nyakitin orang lain, karena merasa pintar, merasa benar, merasa hebat. Saya setiap hari belajar firman, setiap hari merenungkan firman. Saya belajar menanggalkan manusia lama saya, sekalipun masih dalam proses untuk semakin hari semakin disempurnakan. Karena kita harus didapati menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lihat di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kita harus menjadi pelaku firman. Hidupin apa yang kita baca, hidupin apa yang kita renungkan. Itu namanya pelaku. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Banyak orang Kristen yang ngakunya sudah ngikut Tuhan lama di gereja, sudah dengerin banyak khotbah, dengerin banyak pengajaran, sudah bertahun-tahun hidup di gereja, tetapi hatinya tetap masih busuk, hatinya tetap masih jahat, sukanya jelekin orang lain, melihat orang lain, kelemahan orang lain, dan selalu menyerang kelemahan orang lain, dan selalu merasa benar buat dirinya sendiri. Bapak Ibu, semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita memiliki karakter Kristus, semakin kita memiliki sikap hati yang benar seperti apa yang Tuhan mau. Makanya orang itu bukan dilihat dari berapa dia pinter ngomong, tetapi orang itu dilihat Tuhan dari berapa banyak dia bisa menghidupin kebenaran firman Tuhan. Kalau orang pinter ngomong saja, semua orang bisa ngomong, tapi belum tentu semua orang bisa menghidupin apa yang dia omongin. Bapak kita harus belajar menjadi pelaku firman Tuhan, menghidupin firman Tuhan. Sebab firman ini yang akan menguduskan kita, membersihkan kita, membawa hidup kita ini semakin hari semakin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Banyak orang rajin ibadah, dengerin khotbah, ikut seminar, tapi hanya ngisi kepalanya saja. Kalau kita belajar firman yang buat ngisi kepala kita akan menjadi orang yang sombong, kita akan menjadi orang yang angkuh, kita akan menjadi orang yang keras kepala. Karena kita belajar firman yang diisi otaknya saja. Waktu kita belajar firman, kita merenungkan firman, nah kita terima sampai kedalaman batin kita terima firman, dan kita coba mulai hidupin. Itu yang akan merubah manusia yang di dalam kita. Semakin hari kita belajar firman, karakter kita berubah, sikap kita berubah, tindakan kita berubah. Makanya orang yang semakin belajar firman semakin sombong, itu ada yang salah. Karena firmannya diterima di akalnya saja. Tapi kalau kita belajar firman dan kita belajar hidupin, kita tiba-tiba memiliki karakter seperti Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang salah mengerti kalau belajar firman untuk nyerang orang lain dan nyakitin orang lain, menghakimi orang lain, merasa benar, merasa pinter, merasa hebat, akhirnya menjadi orang yang tinggi hati. Harusnya semakin orang ngerti firman, semakin orang belajar firman, semakin orang ngerti dan mengalami Tuhan melalui firman, hidupnya harus memiliki rendah hati, semakin menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan.
Yang kita kejar itu bukan kelihatan hebat di hadapan orang. Yang kita kejar bukan kelihatan keren di hadapan orang, kelihatan pintar di hadapan orang. Tetapi kita didapatin hati kita ini benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ngapain kita bisa belajar banyak hal? Ya, belajar itu bagus, ngerti banyak itu bagus. Tapi kalau kita ngerti firman tanpa kita menghidupinya, ya kita menjadi seorang yang menipu diri sendiri. Kita nipu orang lain dan nipu Tuhan. Akhirnya apa? Hidup kita pintar ngomong tapi tidak bisa melakukannya. Perhatikan ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, belajar firman, meneliti, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, dia merenungkan, dia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, rajin ibadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Orang yang ngakunya ibadah, ngakunya ngerti firman, ngakunya ngerti kebenaran, tapi kerjaannya nyerang orang lain. Orang yang suka nyerang orang lain tuh merasa benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sudah seperti itu, pasti mulutnya jahat, nggak bisa ngekang lidahnya, sukanya nyerang kelemahan orang lain, menghakimi kelemahan orang lain, merasa dirinya paling berkenan dan memiliki surga sendiri, merasa benar sejagat raya. Nah, orang-orang kayak begini ini biasanya orang yang keras kepala, orang yang merasa hebat. Biasanya kalau dia bikin statement selalu menyerang orang lain dan merasa dia yang paling benar sendiri dan ujungnya menyesatkan banyak orang yang mempercayainya. Sebenarnya orang kayak begini ini orang yang nggak bisa ngekang lidah. Dia adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Percuma saja. Percuma saja kita bisa melakukan semua kegiatan rohani, nyumbang, berikan donasi, waktunya habiskan di gereja, tetapi mulutnya jahat, kelakuannya buruk. Ya berarti orang itu nggak bisa menghidupin firman. Dia hanya pinter ngomong firman tapi nggak bisa menghidupin firman. Maka sia-sialah ibadahnya. Sekarang kita akan lihat, sebenarnya selama ini kita ini belajar firman untuk apa? Apakah untuk kelihatan keren, untuk kelihatan pinter, atau kita mau belajar firman untuk merubah yang di dalam kita ini? Saya percaya orang yang semakin belajar firman, merenungkan firman, orang yang menghidupin firman, karakternya berubah, sikapnya berubah, tindakannya berubah, semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Orang yang belajar firman, hidupnya diubahkan, kelakuannya pasti berubah. Tapi kalau orang belajar firman, ngakunya sudah ngerti banyak kebenaran, tetapi kelakuannya busuk, sikapnya jahat. Artinya orang itu hanya belajar, hanya ngisi otaknya, tapi nggak mau merubah yang di dalam. Ya percuma saja. Bapak Ibu, saya berdoa, Bapak Ibu semakin hari semakin mengerti firman, semakin memiliki pewahyuan, semakin menghidupin firman, dan hidupmu pasti berubah. Bukannya sekedar pinter ngomong. Nah, kita belajar firman ini, belajar menghidupin kebenaran ini, semakin kita bisa meninggalkan manusia lama kita dengan kelakuannya, sehingga hidup kita dan karakter kita ini semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Makanya orang yang ngaku ngerti firman, orang yang ngaku ngerti kebenaran, tetapi kalau kelakuannya busuk dan jahat, kelakuannya jelek, kerjaannya nyakitin orang lain, nggak peduli dengan perasaan Tuhan. Bagaimana orang ngakunya kenal firman, ngakunya kebenaran, tapi merasa hidupnya paling berkenan di surga, tapi mulutnya nggak bisa dikontrol dan nggak bisa dikendalikan. Kerjaannya hanya ngomong jelek dan buruk.
Bagaimana mungkin orang model kayak begini ini ngerti kebenaran firman Tuhan? Karena orang yang ngerti kebenaran firman Tuhan pasti ada buahnya. Hidupnya semakin hari semakin diubahkan dan menghidupin kebenaran firman itu menanggalkan manusia yang lama kita. Buat apa kita belajar firman tapi kelakuan kita masih seperti orang dunia. Sikap kita, tindakan kita seperti orang dunia. Kita nggak peduli lagi dengan hati Tuhan. Orang belajar firman harusnya semakin ngerti isi hati Tuhan. Hidupnya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah. Semakin hari semakin berubah menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, kita ini semakin hari semakin berjalan seperti yang Tuhan mau dan seperti yang Tuhan inginkan. Karakter kita, sikap kita, tindakan kita ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Dari setiap hari loh, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, bahkan setiap kita mengomong tentang hal apapun, yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus didapatin hidup kita di semakin mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa terus Bapak Ibu yang rajin mendengarkan firman yang saya sampaikan ini, karaktermu semakin berubah, sikapmu semakin berubah, kelakuanmu semakin berubah, semakin menjadi orang yang didapatin mempermuliakan nama Tuhan. Karena percuma kita ini belajar firman tapi hidup kita kerjaannya nyakitin orang lain. Percuma kita belajar firman tapi kita nggak bisa kendalikan mulut kita. Percuma saja kita ini belajar firman, ngerti firman dari Kejadian sampai Wahyu, tapi hidup kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Hidup kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita tidak menjadi berkat. Hidup kita hanya sekedar pinter ngomong, tidak pinter melakukan. Buat apa? Orang nggak bisa menikmatin Tuhan melalui hidup kita. Karakter kita malah sombongnya minta ampun. Bagaimana mungkin loh kita ini belajar firman, tetapi tambah menjadi sombong, tambah menjadi angkuh, tambah kelihatannya keras kepala. Tidak mungkin. Orang yang belajar firman, merenungkan dan belajar melakukannya, menjadi orang yang rendah hati, semakin bisa mengendalikan dirinya dengan baik, semakin bisa menaruh hatinya pada pusat kehendak Tuhan. Karakternya berubah, tindakannya semakin hati-hati, omongannya semakin tidak sembarangan, tidak sembrono lagi. Sikap hatinya semakin didapatin murni dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ini rajin ibadah, rajin sekali ngomongin firman Tuhan, tapi di sisi lain kita punya kelakuan buruk dan jelek, patut dipertanyakan. Jangan-jangan belajar firman hanya untuk nyakitin orang lain, untuk nyerang orang lain. Jangan-jangan kita belajar firman hanya untuk kelihatan hebat di hadapan orang, tetapi nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya yang paling penting kita meski sering koreksi sampai kedalaman batin kita yang di dalam ini loh. Semakin hari kita semakin didapatin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karaktermu, sikapmu, tindakanmu, kelakuanmu semakin hari semakin berubah, semakin berubah, semakin berubah. Sehingga orang bisa melihat Yesus yang manifestasi melalui hidup kita. Yesus yang manifestasi melalui tindakan dan sikap kita. Orang harus melihat bagaimana real Tuhan benar-benar terlihat dari kelakuan dan tindakan kita. Amin. Bagaimana mungkin kita ini nggak berubah setiap hari, setiap hari kita ini memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Makanya selain kita ini merenungkan firman, selain kita ini bergaul dengan firman, kita juga harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Karena orang yang bergaul intim dengan Tuhan itu mengizinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Hampir beberapa minggu terakhir ini saya ngomongin tentang hal ini loh. Saya hampir ulang-ulang terus. Karena apa? Saya banyak mendapatin orang Kristen yang ngakunya sudah melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, tapi karakternya tetap buruk, sikapnya tetap jelek. Nah, kita belajar firman ini kan menyelaraskan pikiran, kita harus sesuai dengan firman. Tindakan kita harus sesuai dengan firman. Kelakuan kita harus sesuai dengan firman. Sehingga setiap langkah kita ini mencerminkan kehidupan yang menghidupin firman Tuhan. Kalau tidak, kita hanya dengar firman, dengerin khotbah, ikut ibadah,
dengerin ibadah di YouTube, ibadah di Zoom, ibadah di online, tapi mulut, tindakan, karakter kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, akan menjadi percuma dan sia-sia belaka. Saya berdoa sungguh-sungguh, banyak orang semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari semakin diubahkan karakternya, sikapnya, perbuatannya, tindakannya, semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Sehingga orang banyak diubahkan melalui kehidupan kita dan karakter kita. Amin. Belajar koreksi sampai kedalaman batin kita. Jangan terlalu sering ngoreksi orang lain. Jangan terlalu sering melihat kelemahan orang lain. Apalagi memiliki sikap hati yang busuk dan jahat. Hanya tujuan untuk nyerang dan melukai orang lain. Gak ada gunanya. Buat apa kita menjadi orang percaya kalau seperti itu? Bukan menjadi serupa segambar dengan Kristus, malah berkelakuan buruk dan jahat. Tidak ada gunanya sama sekali. Belajar firman, menghidupin firman, dengar khotbah, itu hati kita yang harus dirubah. Semakin memiliki sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan, semakin rendah hati, semakin memiliki hati yang lembut, yang mau diubahkan, mau diproses dan dibentuk, semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami kembalikan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Koreksi sampai tilik kedalaman batin kami Kau dapatin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau kuduskan, Kau sucikan hati kami ini di hadapan-Mu. Dapatin kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu. Dan hamba-Mu materaikan firman yang Hamba-Mu sampaikan dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami, terpahat sampai kedalaman batin kami. Firman ini jadi kehidupan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini. Berkati mereka, pekerjaan usaha bisnis, dan apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Dan semakin hari hidupnya semakin diubahkan Tuhan. Semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri dengan tepat. Semakin didapati menjadi orang yang serupa segambar dengan Kristus. Nah, mau berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dan melepaskan urapan kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Bagimu segala hormat, pujian, syukur dan pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Yesus. Siapa yang datang pingin ngalami Tuhan, pingin sesuatu yang berbeda pagi hari ini, siang hari ini, rasa haus dan lapar kita akan Tuhan, ini akan membuat hadiratnya itu real, manifestasi. Tuhan itu omnipresent, ada di mana-mana. Tuhan yang ada di mana-mana tidak melakukan apa-apa. Dia ada di jalanan, dia ada di terminal, dia ada di tempat pelacuran, bahkan di diskotik. Tuhan tidak lakukan apa-apa. Tapi ketika hadirat Tuhan yang dimanifestasikan itu, dia akan membuat Saulus menjadi Paulus, diubah Tuhan. Hadirat yang dimanifestasikan itu akan menjamah hati kita, mengubah hidup kita, membuat kita ngalami Tuhan secara pribadi. Kerinduanmu dan kelaparanmu hari ini harus lahir karena pingin ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi pingin ngalami Tuhan. Tutup mata. Maralah bahana masih. Makara bahana mandoro boto boto ini mi pie pe koro mondo
robo sande kuna mata papar. Ipiribia mamata kahana mandara bata bakana. Ine mendere bete pepe piane mende koso kono mondoro bodo. Ipaka naramande kene mete pepe piana mande kosa. Ipiki piki uno moto botaka narala bata pahan naraba. Ine rebete peke ne mende besendere mete pepe. Makara la mandoro boto no moto. Makere pepe peke ne me pepe siene mete pepe piana. Mandarana mata pakara la bata pakana rabasheko. Inerebeke pekiana mandarana mata pakara la bakashana. Sembah dia. nama sekene
pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini dijamah Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Nikmatin Tuhan. We love you. We praise you. We love you. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. So, main yang kalem sekarang. Yes. Nikmatin Tuhan. Ada seperti urapan yang sedang turun mengalir. Nikmatin itu. Seperti gelombang sekarang turun. Now in Jesus name. Aku berdoa. Di pengurapan-Mu sedang turun. Jamah satu persatu dalam ruangan. Rabakan nama sekene mendere